Shalom, bertemu lagi dengan saya Rifhan Sabuna. Pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak kita untuk memahami tata gereja reformasi. Secara khusus ada 3 pasal yang akan kita coba pahami. Dari pasal yang ke-37, 38 dan 39. Di pasal yang ke-37 ini dikatakan kerjasama dalam majelis gereja yang kecil. Itu kerjasama di dalam majelis gereja yang kecil. Secara khusus ini untuk jemaat yang memang kecil, di mana di dalam hal ini terbentuknya majelis gereja hanya bisa dikatakan terdiri dari 1 orang pendeta, penatuanya juga barangkali hanya 1 atau 2, dan diakennya barangkali hanya ada 1. Jadi dalam kesempatan atau dalam situasi seperti ini, maka ada kerjasama yang dikatakan diatur dalam pasal ke-37. Kerjasama dalam majelis gereja yang kecil, artinya di dalam majelis gereja yang seperti ini berbeda dengan pasal yang sebelumnya. Di pasal yang ke-36 adanya majelis gereja yang besar, namun di dalam majelis gereja yang kecil kerjasamanya bahwasanya diaken, penatua dan pendeta bisa berapat secara bersamaan dalam satu waktu yang bersama, secara terus-menerus berapat bersama. Dalam hal ini mereka harus saling menasihati. Artinya diaken berperan menasihati dalam hal pelayanan firman atau menasihati atau memberi masukan terkait dengan siasat yang dilakukan oleh penatua dan juga pendeta, dan juga berkaitan dengan pelayanan firman yang dikerjakan oleh pendeta. Sebaliknya juga dalam hal menasihati diaken itu diserahkan oleh penatua dan pendeta. Artinya hal-hal pelayanan kasih itu kemudian menjadi atau dinasihati oleh majelis gereja yang lain. Dalam hal ini penatua dan pendeta, mereka mengoreksi kerja diaken-diaken dan mereka berapat dalam satu waktu yang bersamaan. Artinya jemaat yang kecil ini mereka harus saling mengisi satu dengan yang lainnya. Posisi dan peran untuk saling menasihati dipegang oleh masing-masingnya. Artinya diaken menasihati penatua dan pendeta, dalam hal ini majelis gereja, dan penatua dan pendeta juga saling menasihati terhadap diaken terhadap kerja yang mereka kerjakan. Jadi saling mengisi, saling membantu, saling menolong, itu yang dimaksudkan di dalam pasal yang ke-37 ini. Nah, di pasal yang ke-38 ada pendirian jabatan-jabatan. Maksud daripada pendirian jabatan-jabatan ini ialah kalau di dalam gereja-gereja reformasi di Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat, kita mengenal istilah gereja mandiri. Artinya suatu jemaat ini berhak untuk menjadi jemaat yang mandiri atau jemaat yang memiliki majelis gereja mandiri. Artinya bukan lagi majelis gereja sementara, tapi memang mereka sudah berdiri sendiri. Artinya suatu jemaat dipandang layak untuk mandiri. Itu yang dimaksudkan di dalam pasal ini. Artinya suatu jemaat yang sudah memiliki syarat, maka dia atau jemaat itu wajib untuk mandiri. Artinya pendirian jabatan-jabatan. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadikan jemaat itu layak untuk mandiri. Dikatakan yang pertama, apakah jemaat itu bisa berpemerintahan sendiri, yaitu apakah jumlah calon penatua cukup, yaitu sekurang-kurangnya 5 atau 6, sehingga sekurang-kurangnya 3 bisa dipilih. Maksudnya di sini ialah apabila di dalam jemaat itu terdapat tua-tua atau orang-orang yang sudah mampu memberikan nasihat, sudah bisa bekerja untuk melayani lebih dari atau memiliki jumlah di atas 5 orang, maka tua-tua ini atau orang-orang ini dianggap, penatua ini dianggap
layak untuk dicalonkan menjadi majelis gereja yang mandiri, begitu. Artinya jabatan penuh. Syarat yang kedua ialah bahwasanya apakah jemaat dapat memenuhi keperluan keuangan. Jadi apakah jemaat ini sudah memiliki keuangan yang cukup dalam hal untuk melakukan kegiatan bergereja nih. Apakah itu mereka punya keuangan yang cukup untuk bisa mengelola gereja dalam hal pembangunan, bangun ini, bangun itu, membeli alat musik dan sebagainya, atau juga mereka sudah siap dalam hal membiayai pendeta. Itu yang harus diperhatikan. Jika memang jemaat sudah memiliki kemampuan-kemampuan sedemikian, maka gereja tersebut atau jemaat tersebut layak untuk mandiri atau menjadi satu jemaat yang memiliki tenaga atau jabatan-jabatan gereja ini di dalamnya, yaitu majelis gereja, penatua, diaken, dan juga pendeta. Nah, syarat yang ketiga, apakah jemaat dapat mengabarkan Injil, yaitu apakah ada kegiatan dan kesadaran untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi memang syarat yang ketiga ialah apabila jemaat itu memang mereka juga mampu mengabarkan Injil. Artinya dalam hal ini secara otomatis apabila jemaat itu bertumbuh dengan bertambahnya anggota-anggota baru, itu menunjukkan bahwasanya memang jemaat ini punya kemampuan dalam hal memberitakan Injil. Jemaat ini para penatuanya begitu bersemangat dalam mencari anggota baru, itu yang dimaksudkan. Jadi mendiri atau berdiri sendiri, pendirian jabatan-jabatan itu yang dimaksudkan, bahwasanya adanya pembentukan suatu jemaat atau suatu pejabat gerejani yang baru dan itu mandiri, dimana kalau sudah mandiri mereka siap dan bisa untuk memanggil pendeta. Dan majelis gereja pun majelis gereja yang sudah mandiri, artinya majelis gereja ini sudah mampu mengatur jemaat itu dengan baik tanpa campur tangan gereja lain atau tanpa campur tangan jemaat di mana mereka menjadi induk atau menjadi anak di situ. Artinya masih dalam satu naungan. Artinya kalau masih dalam satu naungan, maka pelayanan sakramen pastinya dari pendeta lain atau dari majelis gereja lain atau gereja lain yang seasas dan yang terdekat. Tapi jika sudah mandiri, mereka siap dan bahkan bisa untuk memanggil pendeta. Itu yang dimaksudkan di dalam pasal yang ke-38 ini. Dan di pasal yang ke-39 dikatakan jemaat yang terlalu kecil. Ya, maksud dari pasal ini ialah apabila dalam suatu wilayah, ya, suatu wilayah terdapat jemaat atau terdapat pos PI, di mana di dalam pos pelayanan ini jemaatnya barangkali hanya terdiri dari 2 ataupun 3 kepala keluarga, di mana mereka memang masih sangat kecil sekali, namun mereka sangat rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka senang. Atau misalnya ada satu jemaat di dalam gereja di mana ia pindah tempat tinggal dan dia menetap di suatu wilayah di mana wilayah itu masih baru dan jarak dengan satu gereja sangat jauh juga, gereja yang seasas, maka mereka bisa mendirikan suatu pos pekabaran Injil baru. Nah, jemaat yang baru ini atau jemaat yang terlalu kecil ini memiliki atau menjadi tanggung jawab suatu jemaat mandiri yang terdekat dari jemaat itu. Artinya jemaat mandiri yang paling dekat dengan pos PI ini atau jemaat yang kecil ini, ya, harus menjadi penanggung jawab atas jemaat yang kecil ini. Tempat-tempat di mana majelis gereja belum dapat didirikan akan diserahkan klasis di bawah asuhan majelis gereja yang berdekatan.
Artinya majelis gereja yang terdekat atau jemaat mandiri terdekat harus menjadi mengasuh, bisa dikatakan gitu, mengasuh jemaat yang baru terbentuk ini. Jadi memang kalau dalam gereja-gereja reformasi secara khusus Kalimantan Barat, kita memahami, kita mengenal ini, bahwasanya ada majelis gereja atau ada satu jemaat yang memang mandiri dan mereka memiliki beberapa pos PI yang berdekatan. Tujuannya ialah agar dari gereja ini atau jemaat ini, jemaat yang mandiri ini, pendeta dari jemaat itu dialah yang akan melakukan pelayanan di sana, secara khusus pelayanan kasih, artinya pelayanan dalam bentuk firman Allah, pelayanan dalam bentuk sakramen-sakramen. Artinya mereka harus menerima sakramen juga apabila memang di jemaat itu mereka sudah pengakuan dan layak untuk mengikuti sakramen. Artinya disitulah tugas jemaat terdekat yang mandiri untuk mengasuh mereka atau memberikan pelayanan firman terus kepada mereka. Artinya di sana mereka mendapatkan pemberitaan Injil, mereka juga mendapatkan sakramen-sakramen atau ikut dalam pelaksanaan sakramen-sakramen. Jadi jika ada baptisan, ada sakramen, mereka bisa melaksanakan itu, dan itu di bawah naungan jemaat yang terdekat, artinya jemaat mandiri yang terdekat. Itu maksud dari pasal yang ke-39 ini. Baik, ini 3 pasal dari pengakuan atau tata gereja reformasi ya. Kita sudah mendengar itu. Semoga ini bisa memahami kita lagi untuk lebih mengerti tata gereja reformasi. Demikian dari saya, akhir kata saya ucapkan shalom.